Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pembuatan animasi dengan menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran yang interaktif. Langkah pertama, kita buka aplikasi PowerPoint terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang blank presentasi. Kemudian kita persiapkan background yang akan kita gunakan untuk membuat presentasi yang seperti apa yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan menggunakan background yang sudah saya siapkan. Cara memasukkan sebuah background, pilih menu desain, kemudian pilih format background, kemudian pilih picture. Di sini kita gunakan insert. Pilih work offline, from file, pilih menu background, pilih insert. Dan saya akan gunakan semua slide dengan background yang sama, maka saya gunakan apply to all. Ini akan berfungsi mengaktifkan semua slide dengan background yang sama. Saya klik. Kemudian berikutnya saya masukkan papan tulis berupa gambar untuk memuat materi-materi yang mungkin nanti disampaikan pada saat proses pembelajaran atau presentasi. Caranya di sini pilih menu insert, kemudian pilih picture, pilih this device. Saya sudah sediakan terkait dengan gambar papan tulis. Pilih papan tulisnya, kemudian pilih menu insert. Oke. Kemudian kita atur posisinya. Karena di sini masih ada warna putih di samping papan tulis, kita gunakan crop untuk memotongnya. Berikutnya kita pilih menu insert, kemudian kita gunakan text box. Kita buat rata kanan. Jenis fontnya saya gunakan komik. Warna teksnya saya gunakan warna putih. Saya ketik misalkan mata. Kemudian enter, saya ketik ke sesi. Kemudian kita masukkan misalkan logo instansi atau sekolahnya. Pilih menu insert, pilih picture, this device. Langkahnya sama seperti tadi. Saya gunakan logo Universitas Subang. Pilih insert. Kita sesuaikan lokasi atau posisinya. Baik, untuk slide pertama kita sudah selesai. Berikutnya kita buat slide kedua dengan cara duplikat slide-nya. Ini adalah slide kedua. Slide kedua kita hapus dulu teksnya.
Kemudian kita buat misalkan di sini tentang materi. Materinya sudah saya siapkan biar lebih cepat. Kita gunakan di sini sama seperti tadi, insert textbook. Kita drag. Kemudian kita ambil materinya. Saya kasih warna putih biar lebih jelas. Kemudian gunakan justifier atau kiri kanan. Kemudian berikutnya kita masukkan gambar yang sudah saya siapkan juga. Insert picture, this device. Bisa satu persatu ataupun bisa keseluruhan. Kita atur posisinya sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini keterangan terkait dengan gambar-gambar yang ada di samping sebelah kanan ini. Kita gunakan insert, kemudian pilih textbook lagi. Kita klik satu kali, misalkan di sini namanya besaran. Kita kasih warna yang berbeda dengan teks utamanya, misalkan warna kuning, kemudian kita bold. Baik, itu adalah materi yang sudah kita masukkan. Berikutnya kita akan membuat slide kedua dengan desain yang lebih menarik. Kalau misalkan kita tidak mempunyai basic untuk mendesain sebuah objek, kita bisa gunakan desain yang sudah tersedia di internet secara gratis, yaitu template-nya banyak ya. Ini ada contoh yang sudah saya download, sengaja saya sisakan 2 desain yang akan saya gunakan. Ini murni hasil download di free template. Kita akan pindahkan template ini ke desain presentasi yang sedang kita buat. Pertama kita duplikat terlebih dahulu presentasi yang kita udah buat. Kemudian kita hapus. Kemudian kita pindahkan desain yang sudah kita download, misalkan. Kita blok. Ctrl C, kemudian Ctrl P. Nah, sini kebetulan ini pas desainnya ya. Jadi kita tinggal langsung edit saja. Ini misalkan poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, poin 4 apa. Desainnya kita harus sesuaikan dengan materi yang kita siapkan ya. Jadi mungkin desain ini tidak cocok dengan slide berikutnya karena beda poinnya atau bagaimana, jadi sesuaikan dengan materinya. Kita pindahkan teksnya, Ctrl paste, Ctrl V. Ini kita pilih optionnya biar sesuai dengan teks asalnya. Kemudian kita ubah warnanya, misalkan jadi warna putih.
Nah, ini kita ketik aritmatika sebagai judul dari teks yang udah kita masukkan. Berikutnya Ctrl A, Ctrl V. Kita kasih warna putih. Kemudian ini materinya aritmatika cepat misalnya. Kita duplikat slide lagi. Kemudian kita hapus. Kemudian kita siapkan template-nya. Misalkan kita gunakan yang text box ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian pindahkan ke slide yang kita miliki, Ctrl V. Ya, seperti ini. Kemudian ini bisa kita buat lebih lebar lagi untuk teksnya. Nah, kemudian kita gunakan materi yang sudah saya siapkan. Ini misalkan penambahan. Kita kasih warna putih. Kemudian judulnya misalkan kita kasih warna biru biar sesuai dengan kotaknya. Kemudian misalkan ini judul utamanya, kita masukkan dengan textbook aritmatika dasar. Kita gunakan komik lagi, rata tengah, kasih warna putih, di bold. Dalam penggunaan template yang sudah kita download, berarti kita harus siapkan terlebih dahulu materinya seperti apa. Jadi materinya nanti akan disesuaikan dengan template yang kita butuhkan. Berikutnya kita akan buat terkait dengan latihan. Kita gunakan dengan template atau desain slide yang sama. Kita duplikat lagi seperti tadi, klik kanan slide arah terakhir, kemudian duplikat slide. Kita hapus materinya. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi trigger, di mana perubahan animasi masih tetap dalam satu slide. Jadi di sini kita akan buat pertanyaan sebagai bahan latihan nanti murid. Caranya bagaimana? Kita gunakan dulu teks pendukung untuk membuat pertanyaan. Pilih menu insert, kemudian textbook. Kita ketik misalkan pertanyaan. Saya rubah dulu dengan warna kuning biar lebih jelas, atau kita gunakan warna oranye aja. Oke, sudah. Berikutnya kita buat pilihan jawaban. Caranya sama dengan menggunakan textbox. Pilih insert, pilih textbooknya, klik misalkan A. Tiga plus 5 sama dengan 7. Kemudian textbook lain, pilih insert, textbook, B, tiga plus
5 sama dengan 7, 8. Berikutnya kita siapkan gambar ketika jawaban yang dipilih oleh siswa itu benar, harus seperti apa gambar yang muncul. Kemudian jika salah, seperti apa gambar yang dimunculkan. Kita masukkan dulu objek gambarnya. Oke, kemudian kita buat animasi dari simbol atau gambar checklist ini yang menggambarkan bahwa pilihan dari siswa tersebut adalah benar. Caranya pilih objeknya, kemudian pilih animasi, kemudian kita gunakan yang zoom. Nih, yang ini zoom. Kemudian kita pilih triggernya. Kita munculkan dulu animasi pennya biar nggak bingung. Kemudian pilih triggernya, pilih objeknya, kemudian pilih triggernya. Nah, kemudian kita pilih textbook keberapa yang dianggap benar ya. Textbook itu maksudnya teks yang udah kita buat yang ini ya. Biar nggak bingung juga, kita aktifkan dulu pennya, selection pen. Caranya pilih home, pilih select, kemudian selection pen. Ya, ini berarti untuk A itu teks 3, untuk B teks 5, untuk C teks 6, kemudian untuk D teks 7 ya. Berarti kalau misalkan kita akan memunculkan gambar checklist atau benar, maka textbook yang dituju adalah textbook 5. Caranya klik objeknya, pilih animasi, kemudian pilih trigger, pilih klik objek, pilih textbook 5 ya. Kemudian kita gunakan yang simbol X menandakan salah ya. Caranya klik, kemudian pilih animasi zoom juga sama, biar nanti munculnya seperti ini. Kemudian kita gunakan trigger, klik off-nya, kemudian ini kita gunakan yang 3 yang salah. Karena ada 3 textbook yang salah, maka kita tambahkan animasi lagi. Ada animasi, kemudian zoom lagi, kemudian kita masukkan triggernya, klik off-nya. Nah, sekarang yang textbook 6 itu menunjukkan jawaban yang C. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi karena ada 3 pilihan yang salah. Add animasi, klik objeknya, add animasi, pilih yang zoom sama, kemudian pilih trigger, on klik off, textbook 7. Oke, kemudian kita coba dulu jalankan berhasil atau tidak. Pilih slideshow yang ada di bawah. Misalkan saya pilih yang A, atau saya pilih B dulu jawaban yang benar, maka akan muncul checklist. Nah, ketika saya pilih yang salah, maka muncul X. Nah, kenapa yang checklistnya tidak hilang? Karena fungsinya belum kita masukkan untuk menghilangkan objek tersebut. Jadi kita akan tambahkan animasi untuk exit. Kita
kita skip dulu, kita klik yang checklistnya yang ini, kemudian yang checklist kita tambahkan animasi lagi, add animasi dalam objek tersebut, kemudian more exit effect, jadi yang keluar. Nah, kita gunakan basic zoom, jadi nanti dia kembali hilang dengan cara memperkecil. Kalau sudah, pilih OK, pindahkan di bawah teks 5-nya. Kemudian berikutnya kita buat juga sama yang ini, tambahkan animasinya, more effect exit, basic zoom. Oke. Nah, tambahkan, simpan di bawah objeknya. Nah, berikutnya yang textbook 6, tetap di pilihan yang salah, klik picture-nya, kemudian edit animasi, pilih more exit effect, pilih basic zoom. Oke. Pindahkan ke bawahnya. Kemudian yang keempat, pilih edit animasi lagi, pilih more exit effect, pilih basic zoom. Oke. Pindahkan lagi ke bawahnya. Oke. Kemudian kita atur timingnya, ininya kita ubah with radius, kemudian delaynya 0,5 detik. Oke. Oke. Kita coba jalankan. Ya. Berhasil. Untuk keluarnya tekan tombol escape, SC, karena kita belum menyiapkan tombolnya. Nah, kemudian kita misalkan akan membuat pertanyaan yang kedua. Kita duplikat saja. Caranya klik kanan, kemudian duplikat slide. Nah, ini slide kelima udah berhasil, sekarang slide ke-6. Kita tidak perlu membuat dari awal. Ini saya close dulu biar nggak bingung. Kita tidak perlu membuat dari awal langkah untuk membuat soal seperti tadi. Kita cukup merubah misalkan nama pertanyaannya. Misalkan pertanyaan kedua, kita rubah dulu. Pilih salah satu jawaban yang benar dari aritmatika pengurangan di bawah ini. Nah, jawaban yang benar tadi kan textbooknya yang B. Ini tinggal kita pindahkan saja ke atas. Misalkan jawaban yang benarnya nanti jadi di A. Ini kita pindahin dulu. Kita rubah yang ini B, yang ini A. Misalkan ini 5 kurangi 3, ini sama dengan 2. 5 kurangi 3 sama dengan
3. Ini. Kita coba jalankan. Ini jawaban yang benar adalah yang A. Nah, saya coba yang salah dulu. Ya, salah. Benar. Itu bisa disesuaikan dengan jumlah soal. Jadi setiap satu soal satu slide. Kalau misalkan ada 10 soal, maka akan ada 10 slide pertanyaan. Berikutnya yang terakhir, kita akan buat menu evaluasi akhir materi. Misalkan kita duplikat slide, ini kita hapus, kemudian kita ketik misalkan di sini evaluasi Oke, kemudian kita tambahkan tombol misalkan, kemudian kita tambahkan textbook lagi, jenis fontnya atur, kemudian kita buat tombolnya lebih menarik. Kita kasih warna dulu, misalkan merah, kemudian gunakan shift effect. Ya. Nah, di sini kita akan buat link, yaitu menuju kepada Google Form. Nah, berikutnya kita masukkan link untuk mengarah kepada Google Form yang misalkan sudah disiapkan. Untuk materinya tidak saya bahas, di sini saya siapkan dulu Google Form-nya. Caranya klik objeknya, kemudian pilih menu insert, pilih menu link. Tapi sebelumnya saya kopikan dulu linknya. Klik objeknya, pilih link, ya. Exit file or web page, saya klik di sini, pilih paste alamatnya, pilih OK. Sekarang kita coba jalankan dengan pilih menu slideshow, kemudian klik siap untuk evaluasi. Nah, kemudian masuk ke halaman Google Form. Nah, kita tidak membahas terkait dengan isian Google Form ini.
kemudian pilih exit. Nah, berikutnya kita siapkan button atau tombol-tombol untuk mengarah kepada slide-slide yang kita sudah buat agar lebih menarik. Kita akan buat dengan menggunakan save, pilih save-nya, kemudian bebas tombolnya seperti apa. Saya gunakan yang rectangle. Klik. Misalkan ini kita buat ukurannya 2 cm, lebarnya 6. Kita atur desainnya, pilih save file, kemudian teksturnya pilih yang mirip, kemudian efeknya juga kita buat nah seperti ini. Kemudian klik kanan, edit teks, misalkan di sini RPP, kita buat bold lebih tebal, kemudian ukurannya misalkan 20, rata tengah. Oke, kemudian berikutnya kita buat lagi, misalkan materi, kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, sini kita ketik materi. Kemudian berikutnya kita Ctrl C, Ctrl V lagi, misalkan di sini latihan. Kemudian berikutnya kita Ctrl C, Ctrl V lagi, di sini evaluasi misalkan. Kita luruskan dulu. Misalkan di sini logo sekolahnya atau instansinya. Ini kita buat linknya. Ini sebenarnya untuk bikin tombol dibuat di akhir itu untuk memudahkan pemberlakuan untuk semua slide. Jadi mau dibikin di slide 5, slide 1, silakan aja, untuk awal bebas. Misalkan RPP, ini RPP ditujukan kepada slide 2 misalkan. Jadi kita klik, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih action, pilih hyperlink to, kemudian rubah menjadi slide. Nah, yang kita tuju adalah slide kedua, ya, terkait dengan materi. Pilih OK. Oke. Kemudian materi ini ada di slide 3 misalkan. Pilih action, hyperlink to, pilih slide ketiga. Oke. Nah, ini untuk latihan itu ada di slide kelima. Jadi kita klik, kemudian pilih insert, pilih action, hyperlink to, kemudian slide ke 5. Oke. Nah, kemudian evaluasi tadi ada di slide ke-7. Klik, pilih action, pilih hyperlink, pilih slide ke-7. Oke. Sekarang kita kopikan kepada semua slide. Caranya bagaimana? Di blok aja dengan logonya. Ctrl C, klik slide 1, Ctrl V, slide 2 sama, tinggal paste aja. Ini sudah mempunyai fungsi link, ya. Nah, kita coba dulu, jalankan. Misalkan mau pilih RPP,
Nah, dia menuju ke halaman RPP, pilih materi, pilih latihan, pilih evaluasi. Nah, biar lebih menarik, di setiap slide kita akan lakukan perubahan button. Misalkan ini ketika mau RPP, nah ini menunya kita ke bawahkan, tombolnya kita ke bawahkan, kemudian kita rubah warnanya. Biar lebih gelap. Kemudian materi juga sama. Format, tekstur, format, fill, tekstur, latihan. Berarti ini yang ke bawahin. Format, fill, tekstur, latihan, ke bawahin dulu. Format, sampel, tekstur, evaluasi. Format, tekstur. Kita coba jalankan lagi. Pilih latihan. Jadi dia seakan-akan pindah. Pilih materi. Pilih RPP. Ya. Baik. Nah, sekarang misalkan materi. Materi kan tadi ada 2. Kita nggak bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, kita akan gunakan tombol untuk next atau ke selanjutnya atau kembali ke sebelumnya. Misalkan yang ini, kita pilih menu insert, kemudian save. Ini ada panah. Kita atur dulu, pakai tekstur aja. Kemudian efeknya kita buat lagi. Nah, kalau ini berarti nanti dituju ke slide berikutnya, yaitu slide keempat untuk materi. Nah, berarti klik objeknya, pilih menu insert, pilih aksi, pilih hyperlink to, kemudian pilih slide, kemudian slide keempat. Oke. Nah, kemudian kita pilih slide keempat. Kalau mau kembali lagi ke slide berikutnya, berarti pilih fungsi untuk mengarah kepada slide ketiga. Ini kita copy aja, paste di bawahnya. Kita ubah arah panahnya, klik, kemudian pilih action, kita rubah slide-nya slide ketiga. Slide ketiga. Oke, klik OK. Coba kita jalankan. Nah, ini kan misalkan RPP. Nah, ini kan RPP, jadi tidak ada slide berikutnya, sehingga tidak perlu button untuk mengarah kepada berikutnya atau sebelumnya. Nah, kita pilih yang materi.
Nah ini ya, karena ada 2 materi misalkan, kita pilih selanjutnya. Nah kita ada juga yang kembali lagi ya, bolak-balik aja di materi. Nah kemudian pilih latihan. Nah bagaimana kalau latihan? Kan kalau latihan itu banyak, berarti panahnya ada 2 arah ya, karena ini hanya misalkan ini saya buat 3 misalkan, saya buat 3 misalkan dengan yang sama, saya paste di sini buttonnya, tombolnya saya copy, paste di sini. Ini yang nextnya saya copy biar mudah. Nah gini, kalau di sini berarti 1, kalau di paling ujungnya juga 1. Nah misalkan yang ini kita fungsinya untuk mengarah pada slide 6. Oke, kemudian yang slide 6 berarti ada yang kembali ke slide 5, ini action. Kalau ini berarti ke slide 7. Ya. Nah, di slide 7 berarti ini kembali ke slide 6. Oke, kita coba jalankan. Pilih materi, next, terpilih, kemudian latihan, pilih, misalkan kita udah jawab, selanjutnya, ya, kembali lagi, coba, selanjutnya, ini selanjutnya. Baik, itu adalah tutorial untuk membuat slide presentasi yang interaktif. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.